Dalam kegelapan yang tiada batas, lebih dari 13,8 miliar tahun yang lalu, terjadilah peristiwa besar yang mengubah segalanya, peristiwa yang kita kenal sebagai Big Bang. Tapi, apa sebenarnya Big Bang itu? Bagaimana ia memulai alam semesta yang begitu luas ini? Dan, bagaimana dari titik kecil, alam semesta berkembang hingga membentuk segala sesuatu yang kita kenal sekarang? Hari ini, kita akan menelusuri asal mula kehidupan, sesuatu yang kita kenal sekarang. Hari ini, kita akan menelusuri asal mula kehidupan, dari dentuman awal hingga terbentuknya materi dan kehidupan. 1. Penjelasan singkat Big Bang. Big Bang bukanlah ledakan yang menghancurkan, melainkan sebuah ekspansi luar biasa cepat yang melahirkan ruang dan waktu itu sendiri. Dari titik yang sangat kecil dan panas, muncul alam semesta yang terus berkembang. Pada awalnya, alam semesta hanyalah plasma panas, lautan partikel subatomik seperti quark, gluon, dan lepto yang terus bergerak dengan energi yang sangat tinggi. Awal Big Bang, era partikel dasar. Saat alam semesta mulai mendingin, partikel-partikel ini mulai berinteraksi. Proses yang disebut sebagai pair creation terjadi, di mana pasangan materi dan antimateri terbentuk, saling berinteraksi, dan banyak di antaranya saling memusnahkan. Namun, sebagian kecil partikel selamat, dan dari merekalah seluruh materi di alam semesta berasal. Interaksi materi dan antimateri, lalu quark gluon plasma. Setelah sekitar 1 per juta detik, terjadi periode yang disebut sebagai hadron epoch. Disinilah quark dan gluon bergabung membentuk proton dan neutron, partikel dasar yang nantinya akan menjadi inti dari segala unsur yang kita kenal. Terbentuknya atom sederhana. Sekitar 378.000 tahun setelah Big Bang, alam semesta telah cukup dingin sehingga elektron mulai bergabung dengan proton, membentuk atom netral pertama, yaitu hidrogen. Hidrogen ini adalah unsur pertama yang muncul di alam semesta, unsur yang sangat sederhana tetapi juga sangat penting. Bersama dengan helium, unsur ini membentuk blok bangunan awal yang menjadi dasar bagi terbentuknya bintang-bintang dan galaksi. Pembentukan atom hidrogen dengan suara latar menjelaskan pentingnya. Hidrogen ini unsur yang paling ringan, mulai menyusun materi di alam semesta. Dengan bantuan gravitasi, kumpulan hidrogen ini membentuk awan gas raksasa yang lambat laun akan berkondensasi dan menciptakan bintang pertama. Era pembentukan bintang dan galaksi. Dengan terbentuknya bintang-bintang, alam semesta mengalami perubahan besar. Bintang-bintang pertama ini dikenal sebagai bintang generasi pertama atau population 3 stars. Melalui proses fusi nuklir di inti mereka, bintang-bintang ini menghasilkan unsur-unsur yang lebih berat seperti karbon, oksigen, nitrogen, hingga zat besi. Pada akhirnya ketika bintang-bintang ini meledak dalam supernova, unsur-unsur berat ini tersebar ke seluruh alam semesta. Simulasi ledakan supernova yang menyebarkan elemen-elemen di seluruh ruang angkasa. Ledakan ini, walau terasa begitu menghancurkan, justru merupakan momen yang membawa kehidupan lebih jauh. Tanpa ledakan ini, tidak akan ada unsur yang lebih berat dari hidrogen atau helium, dan tanpa unsur-unsur berat ini, tidak mungkin terbentuk planet, lautan, dan tentu saja kehidupan. 5. Materi gelap dan energi gelap. Saat kita melihat alam semesta hari ini, hanya sebagian kecil dari materi yang kita pahami. Sebagian besar alam semesta ternyata tersusun dari apa yang kita sebut sebagai materi gelap dan energi gelap. Meski kita belum memahami sepenuhnya, materi gelap dan energi gelap sangat penting untuk memahami bagaimana galaksi dan struktur besar lainnya terbentuk. Materi gelap adalah zat misterius yang tidak terlihat, tetapi pengaruh gravitasinya sangat nyata. Tanpa materi gelap, galaksi-galaksi mungkin tak akan bisa bertahan, karena gravitasi materi biasa saja tidak cukup kuat untuk mengikat seluruh bintang di galaksi. 6. Pembentukan tata surya dan bumi. Setelah miliaran tahun, beberapa bintang generasi kedua dan ketiga, termasuk matahari kita, mulai terbentuk. Di sekeliling matahari, kumpulan debu dan gas bergabung membentuk planet-planet, termasuk bumi. Disinilah, di planet kecil ini, kehidupan mulai muncul melalui proses kimia yang kompleks, sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Bumi, dengan unsur-unsur hasil ledakan bintang, menjadi tempat subur bagi munculnya kehidupan. Reaksi kimia membentuk molekul kompleks, yang kemudian berkembang menjadi makhluk hidup sederhana. Dari sinilah kehidupan perlahan berkembang dan berevolusi, hingga mencapai keragaman seperti yang kita lihat saat ini.
Kesimpulan dan pertanyaan filosofis. Jadi, dari peristiwa Big Bang hingga terbentuknya bintang, galaksi, planet, dan kehidupan di bumi, semua terjadi melalui proses panjang yang berlangsung selama miliaran tahun. Namun, pertanyaan tentang asal mula alam semesta dan mengapa kita ada di sini masih terus memicu rasa penasaran. Bila kita merunut asal-usul segala sesuatu, kita melihat bahwa semua hal yang ada berasal dari satu peristiwa tunggal, Big Bang. Semua atom di tubuh kita, semua planet, semua bintang, semuanya memiliki asal-usul yang sama. Kita semua adalah bagian dari alam semesta ini. Dan dari perspektif yang lebih dalam, kita adalah cara alam semesta mengenali dirinya sendiri. Terima kasih telah menyaksikan video ini tentang asal mula kehidupan dan alam semesta. Jika kamu menikmati video ini, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan bagikan kepada teman-teman. Sampai jumpa di video